Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Marilah selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat anugerah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi guru penggerak SMA Negeri 1 Barabai tahun pelajaran 2023-2024. Salam dan salam marilah selalu kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabat, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Acara diseminasi penyebaran budaya positif program guru penggerak yang dilaksanakan oleh Ibu Lia Farina SPD. Acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan Kepala SMA Negeri 1 Barabai, acara keempat doa, acara kelima penyampaian penyebaran budaya positif, dan acara keenam penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara ketiga, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Barabai. Kami minta dengan hormat kepada Bapak Haji Ahmad Gey SPD MM. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyukurillah, alhamdulillah. Yang saya hormati guru penggerak yang berstatus atau berada di SMA Negeri 1 Barabai. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan dalam rangka penyampaian diseminasi oleh guru penggerak SMA Negeri 1 Barabai
dan para undangan lainnya yang saya hormati. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti penyampaian diseminasi oleh guru program SMA Negeri 1 Badabaya. Salawat dan salam selalu disampaikan kepada junjungan kehadiran Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat dan pengikut beliau yang terakhir. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memaknai daripada kegiatan yang kita ikuti ini adalah yang disebut dengan diseminasi. Diseminasi ini bisa merupakan tolok ukur yang telah dilakukan oleh guru penggerak yang ada di sekolah kita ini, atau bentuk penerapan yang telah mereka programkan untuk realisasinya di sekolah ini. Dan setidaknya inilah menjadi acuan atau kemampuan seorang guru harus mampu memprogramkan sehingga terukur di diseminasinya seberapa jauh, seberapa capaian yang telah mereka lakukan. Dan ini harapan begitulah juga kepada kawan-kawan guru semuanya. Kita tidak hanya bisa berbicara tentang isi diseminasi itu apa dan bagaimana, tapi lebih pada implementasi, lebih pada sebuah perbuatan kita. Nah, makanya di kurikulum Merdeka ini itu sangat ditekankan keberhasilan daripada pembelajaran, keberhasilan pada hasil siswa itu bukan terletak pada seorang kepala sekolah, bukan terletak pada pengawas pembinanya, tapi terletak pada aktivitas atau terletak pada keberadaan Bapak Ibu. Yang lebih nampak itu adalah di dalam pembelajaran di kelasnya. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu, tadi saya sudah mohon masukan sebenarnya di diseminasinya ini apa, lebih disimpulkan adalah tentang praktik baik, perilaku, begitu kan sebutannya, perilaku atau budaya siswa di SMA Negeri 1 Badabaya ini. Kalau kita berpikir tentang perilaku baik ini, kalau hanya mengharap daripada siswa tidak ada bimbingan secara langsung daripada Bapak Ibu sekalian, mungkin capaian atau diseminasinya berapa persen. Kita sering menyampaikan di upacara bendera, sering menyampaikan di ruang kelas, tapi tidak kita barengi dengan implementasinya, praktiknya di lapangan, yang mana mungkin tidak akan bisa tercapai. Maka ukuran daripada kurikulum Merdeka itu selalu diukur dengan progres seperti itu. Progres tercapaian pemenuhan oleh guru penggerak, progres yang diharapkan pada kawan-kawan guru walaupun tidak guru penggerak, karena sekolahnya sudah dinyatakan kita sekarang itu walaupun tidak mengajar di kelas yang melakukan atau melaksanakan kurikulum Merdeka, tapi harus dengan mengikuti gaya dan pembelajaran kurikulum Merdeka. Nah, hari ini kalau kita ungkapkan yang namanya diseminasi praktik baik terhadap perilaku siswa di sekolah kita ini, mungkin kalau saya katakan ketaatan dengan tata tertib sekolah, Bapak Ibu bisa bayangkan sejauh mana kira-kira praktik ini sudah kita capai. Akhirnya kalau kita anggap ini sebuah ukuran diseminasi, kalau biar mau ukur, kalau Bapak Ibu mau ukur berapa tercapai disiplin anak kita. Kalau disiplin anak kita banyak di situ, apalagi dikaitkan dengan peraturan tata tertib sekolah. Wah, jubel nih, rambut jebel dia, montong lima handel dan sebagainya. Nah ini kalau di tata tertib sekolah saja. Kemudian kalau mau kita
tajam dengan mengangkat karakter. Mungkin ini bagian daripada Ibu Buria ini untuk mengangkat adalah tentang karakter siswa. Karakter itu bermacam-macam. Kecuali Buria memprogramkan, namanya ada 5 karakter utama yang harus kita capai dalam diseminasi ini. Mungkin akan gampang terukurnya. Tapi kalau bicara tentang karakter, sudah begitu. Nah inilah harapan kita, dan ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita, bukan hanya kepada guru yang berstatus sebagai guru penggerak. Nah hari ini di SMA 1 Barabaya ini Ibu Ria dengan kawan-kawan mungkin sudah melakoni ini, dan kemudian di awal-awalnya ya lumayan lah. Nah namun sampai ujungnya hari ini Ibu Ria yang masih bertahan untuk bisa lanjut. Harapan kami juga Ibu Ria tidak patah semangat, sehingga kawan-kawan hari ini berikan dukungan. Tambah satu lagi yang paling utama sekolah kita ini adalah yang diseminasi harus diukurnya adalah pelayanan kita terhadap siswa. Nah, saya juga tidak bisa bicara hari ini berapa persen, berapa progres kita terhadap itu, disiplin berapa progresnya. Nah, tapi nanti Bu Ria mungkin bisa mempersempit apa yang saya sampaikan itu, sehingga bisa Bapak Ibu melihat, dan nanti harapan kami juga Bapak Ibu bisa cerita kepada kawan-kawan, terutama progres presentasi. Kita itu hanya berapa persen tentang kedisiplinan kita. Nah, mungkin Bu Ria ambil nanti yang tidak 10 tata tertib utama, kemudian karakter utama. Nah ini bukan gambaran secara global saja, tapi secara anunya Ibu Ria mungkin sudah ada deskripsi atau ada konsep atau ada format yang bisa disampaikan kepada kawan-kawan. Nah lebih pelayanan. Kalau disiplin Bapak Ibu, bahasa Ibu Yuni ini, tapi sudah berubah Ibu Yuni ini. Nanti berapa capaian yang bisa kita lakukan? Belum, kita hari ini belum pernah kita mengukur. Nah padahal Bapak Ibu, guru itu memang harus kayak itu. Kadang mesti kita harus berada di dalam kelas. Kan mesti seperti itu. Kita ajak saja keluar, mungkin bikin sebuah semacam sebuah permainan ya. Kalau diberikan waktu sekian menit dari depan sana ke sini, bagaimana capaian Anda? Siap, jalan, ada aja namun. Kalau dia berikan itu 5 menit, ternyata dia ada yang 10 menit. Nah ini kan capaian disiplin waktu. Mungkin Bapak Ibu nanti lebih berkembang seperti itu. Kemudian karakter ini lebih banyak lagi Bapak Ibu. Karakter itu memang di dalam mata pelajaran itu sepertinya lebih fokus dibebankan kepada 1 guru agama, 2 guru PKN, yang ketiganya adalah guru bahasa. Nah, kenapa jadi demikian? Agama itu lebih banyak mengilhami tentang karakter yang harus dilakukan kepada siswa, setidaknya menurut ajaran dan agamanya. Bisa di situ dengan, kalau diambil dengan sebuah perkataan saja, anak kita masih aja umur bangsa dan sebagainya, itu kan sudah sebuah karakter yang dari segi ucapan. Kemudiannya juga, kita ini karena kebanyakan emosional juga muncul sendirinya seperti itu. Kan dahulu merencanakan emosional dan itu pembinaan karakter. Nah kalau dalam PPKN itu lebih pada aturan-aturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Cuma kalau dalam upacara itu, upacara adalah salah satu mata pelajaran untuk meningkatkan kecintaan terhadap tanah air, bangsa dan negara. Ambil salah satu contohnya, kenapa bendera harus dinaikkan. Coba andai kata terjadi bendera itu tidak ada lagi berkibar di hulu sungai Tengah ini, baru mereka akan terpikir, kenapa siapa sekarang yang berkuasa di hulu sungai Tengah ini? Kalau merah putihnya saja, oh bukan. Nah kalau orang bahasa tentu dengan
pembicaraan. Nah, orang bahasan bagus tuh, bisa dibawa baturkan. Nah, bisa dibawa dengan bagaimana bahasa yang baik dan benar. Cuma kita ini logat aja memang beda penyebutan. Kalau orang Jawa tuh karena nasional tuh lebih diambil dari orang Jawa tuh memang kayak pas benar gitu apa rasanya bila bahasanya. Kita ini udah terpacet tuh bila nama pasarnya, pasar aja lu udah terpacet kan seperti itu. Nah inilah Bapak Ibu gambaran praktek baik harapan kepada para siswa. Yang ketiga, mungkin saya tidak terlalu banyak ini memberikan gambaran saja karena supaya kebanyakan kita berbeda melenceng dari program yang direncanakan Bu Dia tentang pelayanan. Di kurikulum Merdeka yang namanya pelayanan itu kan harus kayak melayani makmum ibu-ibu melayani bapaknya, kebanyakan. Kalau bapaknya melayani ibu-ibu, kalau di rumah itu biasanya minumnya, makannya ya ada seperti itu pelayanan terhadap siswa. Sekarang hari ini siswa kita itu dari kurikulum 2013 kita ini sudah harus mengetahui tentang sifat dasarnya siswa. Artinya siswanya bahasanya mau kuliah. Ada siswa itu Bapak Ibu yang kemampuan atau intelektual itu berbeda. Kalau capaian tes intelektual itu kalau rata-rata pun berada di 90 sampai 100. Tapi bagi mereka yang sudah berada di atas itu apa namanya istilahnya intelektual yang tinggi. Nah, jenius ya bro, ini jenius. Tapi kalau di bawahnya 90 ke bawah, nah ini low nih. Nah sekarang dalam bentuk pelayanan, sebenarnya bukan di kurikulum Merdeka sekarang ini. Kita mestinya, makanya saya selalu setiap tahun itu menyampaikan, Bapak Ibu, kita pahami dibantu oleh BK-nya untuk memahami bagaimana anak kita. Ini saya nanti mau ngajak itu secara global, Bapak Ibu bisa harus mengelompokkan. Di kelas nanti Bapak Ibu harus bisa mengelompokkan. Nah sekarang yang saya maksudkan gini, kalau anak ini berada di rata-rata, ada seperti biasa. Mata pelajaran yang kita sampaikan pun caranya mungkin sama. Tapi bagi anak yang low di bawahnya, ini beda Bapak Ibu. Dan anak kita ini perlu waktu mencapai, kalau yang standar umpamanya 10 bebannya, yang low mungkin hanya 7 atau 6. Nah, dia bisa waktunya bersamaan, yang 10 bersamaan dengan 7. Tapi bila yang 7 ini masih low, itu perlu diberi waktu untuk mencapai supaya kebersamaannya itu. Makanya secara konsep itu harus ada diberi pelayanan. Makanya saya membawa Bapak Ibu rapat itu, membawa Bapak Ibu rapat kenaikan atau rapat kelulusan itu, bahasanya tidak terlalu vulgar lah seperti itu. Makanya saya bilang, sampai itu ada masih kain dihalal, kain dibatis, terus ini. Ini dalam arti ini bentuk pelayanan yang anak yang low-nya itu kan dia ada absensinya 40, mata pelajaran yang tidak dicapai yang sudah kita buat program pencapaian kita itu, kita sudah mengharapkan tanggal sekian selesai, tapi dia masih belum bisa berijak. Inilah bentuk pelayanan yang Bapak Ibu harus pahami. Kalau kita mau marah-marah seperti itu, ada cukup marahnya kita habis periode beritaan kita. Maksudnya seperti itu. Inilah yang perlu melekat pada diri Bapak Ibu sekalian. Ini dalam bentuk pelayanan. Tapi kalau mereka yang di atas, Bapak Ibu jangan mengira kalau ada anak Bapak Ibu di dalam kelas jingkrak-jingkrak dan sebagainya, jangan dikira ini kalau pintar jingkrak-jingkrak ini. Ini kekurangan bahan konsumsi ini sebenarnya. Bapak Ibu bisa-bisa kaitkan duduk di sana aja. Beri dulu tugas mereka, bantu pian. Asdos itu ya lo ini asisin dosen mau benar itu. Nah bantu kadang membagikan ini format yang disampaikan, atau bahkan bantu nih kawan sampean untuk begini.
Mestinya tidak seperti itu, kita tidak akan menemukan di kelas itu. Nah, makanya sebenarnya bisa digabung kedisiplinan, tes waktunya dia masuk, setelah itu karakternya, setelah itu pelayanan yang kita berikan. Nah, makanya saya berharap di tahun pelajaran ini, kalau di tahun yang telah lalu kita ketinggalan itu hanya yang namanya tes mengetahui bakat dan minatnya. Kalau bakat dan minat kan bisa anak diukur dengan seperti Bapak Ibu pengelompokan kelompok belajar itu dibikin sekian kelompok mata pelajaran, sehingga ini muncul, oh anak ini adalah kalau dia berbasis IPA mungkin ini bisa bakatnya adalah untuk jadi seorang dokter, untuk jadi seorang yang bersifat intelektual murninya terlihat. Tapi kalau sudah diberikan IT, diberikan ekonomi, nah sehingga hasil akhirnya kan bisa di ujungnya adalah menjadi pengusaha, kebanyakan seperti itu. Nah ini juga kita harus bisa mengenali yang seperti itu. Nah makanya mungkin besok agak panjang sedikit kita rapat, mungkin jam 9 kita rapat. Saya ingin penguatan saja, karena itu hampir setiap itu sudah saya sampaikan. Cuma kawan-kawan ini ya begitulah. Saya sering nyebut kalau anak ini berbasis belajarnya adalah tentang audio. Kalau lihat tuh ada miliknya bawa apa namanya headset kan. Nah audionya dia akan nyanyi di situ. Tapi ini kita tes. Coba pernah lapas audio dia kan. Kamu nggak biar itu kan ukurnya. Nah sehingga kalau ada kekurangannya kita bisa berikan masukan. Tapi kalau dia video pasang LCD kita harus ngajar. Nah, makanya kemarin untuk memenuhi ini aset itu instruksi juga dari provinsi untuk ada yang namanya sensus aset. Nah kita ini lebih banyak terpakainya masalah LCD. Nah, masalah LCD ini apa? Semalam itu kita laporkan hilang, makanya begitu kita data jadi ragu, akhirnya kepolisian itu minta jadi ragu ini jumlahnya sekian, satu tidak ada, tapi begitu dicek malah 5 yang tidak ada. Nah bingung, apa ini hilang atau dipinjam awan? Tidak masalah, memang dipinjam. Yang kita mau cari itu hilangnya itu berapa? Akhirnya kita gagalkan itu malah dengan polisi. Rasanya kayak apa? Kalau kita oke lanjutkan, ternyata barang kita sebenarnya awalnya pinjam, salah pulang kita aja kita pinjamkan juga barang itu. Kemudian lagi kan ada yang kirim hashtag itu yang kita bulu di ruang kelas loncat-loncat tuh. Ini mau didarahkan perhatian, itu kan kurangan umpan itu Bapak Ibu. Tambahin aja umpannya. Dan orang sebetulnya 2 apa? Punok kayaknya udah lagi tuh, udah lagi. Ada kita bulu lagi. Nah kalau dia menguasai itu saja, inilah pesan daripada kurikulum Merdeka itu, sehingga pembelajaran itu benar-benar merdeka, tidak merdeka belajar. Akhirnya geluran ke sana, tapi tidak ada ikatan dalam dia keluar itu. Tapi kalau kita bebaskan, tapi ada ikatan. Oh Anda ini tugasnya tidak mengikat mereka di kurikulum Merdeka. Nah kalau mungkin terlalu banyak nanti yang kami ini sekitar gambaran, nanti Bu Ria mungkin lebih pada spesifiknya. Kita berharap dengan Bu Ria, karena kami juga dengan Pak Suparlan itu, Pak Suparlan lebih banyaknya di BPMP, kalau dulu masih ditangani oleh LPMP, kemudian di pengawasan Pak Suparlan cukup selalu aktivitas dan selalu diundang. Nah, waktu sosialisasi saya dititipi pesan untuk sosialisasi itu 300 siswa yang bertambah di wilayah kemarin, karena di sini ada luas Allah untuk mengikuti sosialisasi guru penggerak ini. Sebulan berikutnya hilang 100. Sebulan berikutnya hilang 100. Sebulan berikutnya ketiga lagi di sini A1 B5, di sini berapa lagi. Nah, sebagai hasil akhirnya hari ini Ibu Ria yang masih bertahan untuk jadi guru penggerak. Dan ini kita doakan bersama saja, ini sukses sampai status mengikuti
kegiatan setidaknya mencapai sertifikat. Kemarin juga kami diminta untuk menjadikan sekolah ini adalah sekolah penggerak, tapi kami bilang kami ini ada sampai umur lagi. Pada saat di LPIP itu hanya dengan status 3 tahun masih harus dipaksakan. Akhirnya ibu itu memaksakan ke kami, Pak, biar mau ikut di program kita itu yang singkat ya data kita ada itu, biar kita di situ selalu buka karena itu minggunya buka untuk pendaftaran untuk narasumber bahasanya itu ahli-ahli atau itu. Nah kami ini rasa juga ibu-ibu, jadi pas nyoba buka kami berliwat ke rumah buka sehari jadi ketinggal, jadi ibu kaliwat ya enggak gitu. Nah maunya memang sekolah kita dibilang sekolah penggerak seperti itu, dan kemudian ada kawan-kawan juga sebagai guru penggeraknya. Nah walaupun hari ini sekolahnya tidak merupakan sekolah penggerak, tapi masih ada ibu dia dan kawan-kawan di belakang nanti, dan kemudian juga mungkin di HSD ini ada yang lulus bergabung untuk kuliah. SMA 4 tuh ada 2, Bu Sana dan Bu Ikasari. Kalau di SMA 8 tuh ada Pak Samsir, Pak satu aja Pak Samsir. Kemudian di SMA 7 tuh Ibu Dewi kepala sekolahnya. Kemudian di SMA 2 tuh ada Pak lulus oleh itu ibu sudah mungkin berbeda lah, tapi jadi pada sampai kita pada sampai lulus juga. Nah kemudian ada beberapa sekolah yang tidak ada ini, padahal kami harapan dengan Pak Haji Suparno itu cobalah paling tidak diluluskan di satu sekolah itu minimal satu orang sehingga kawan-kawan ini tuntutan untuk kurikulum mereka itu tidak ada lagi permasalahan. Hanya ada kawan yang bersama-sama mengajak, karena minimal satu hari mereka sudah lebih awal, lebih dulu maksudnya untuk mengkaji itu, hingga pada saat tertentu nah kita bersama-sama bisa seperti itu. Ternyata di bagian kisah dan wawancara dan sebagainya itulah menjadi penghambat ya kita. Pada itu Bapak Ibu mungkin sekedar masukan saja dengan Bapak Ibu, tidak hanya masalah kurikulum merdeka Bapak Ibu, kalau yang sifatnya wawancara itu memang pian itu sering tertipu dengan apa yang diwawancarakan. Nah maka kalau suatu saat nanti menemukan wawancara itu, pian hanya konsisten. Kalau hanya berbicara tentang pembelajaran, pian pun ditanya tentang pembelajaran bagaimana ibu bikin tidak ini, bikin tidak. Konsistenlah jawab itu iya. Tapi dia akan melarikan nanti untuk mengecoh apa yang Bapak Ibu sampaikan itu. Bagaimana wakil kepala sekolah dia, bagaimana wali kelas dia, itu pemicu Bapak bila Bapak Ibu terlalu yakin saya hari ini menyampaikan kepada Bapak Ibu pasti tidak akan lulus. Bapak Ibu bila menghadapi wawancara harus konsisten. Bapak Ibu boleh, Bu, mohon maaf kalau yang mewawancari Ibu atau Pak, mohon maaf saya tadi kan maunya dengan Bapak bicaranya tentang ini, kalau bisa kan kita konsisten, boleh kita yang namanya wawancara. Saya ini berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, saya bukan ngangkat nama saya berapa kali waktu saat saya guru, saya 2 kali mengikuti guru berprestasi. Nah, tapi tidak sampai ke nasional. Kemudian di SMA saya mengikuti kepala sekolah berprestasi, dia paling di juara 3 lah, juara 2, tidak sampai segitu. Nah ini konsisten seperti itu. Kita boleh bantah kalau ada wawancara sebuah trik sebagainya. Dia boleh bantah wawancaranya ini. Mohon maaf Bu, kita kan fokus, saya tidak bisa menguasai itu. Saya hanya seperti itu. Coba nanti ini riset mujarab apa tidak seperti itu. Demikian, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena ini ada tugas juga, permintaan dari kawan-kawan, ada apa namanya itu yang harus diselesaikan. Karena kita ini ada yang diselesaikan ya, ada SKP ideal itu tanggal 31, ada analisis kebutuhan, ada revisinya Pusda. Jadi ini ada kawan-kawan hendak bertamu menyampaikan bersama-sama supaya
oh ini formatnya begini, formatnya supaya jangan ini sekolah ini kayak ini, sekolah ini kayak ini. Akhirnya terburuk di provinsi itu ya Pak Gusti, Pak Jaya ini apa ya Pak kawan-kawan, padahal kita hari ini kalau presiden Bapak Ibu ketua MKKS itu sudah beralih seperti itu, karena ya karena sekolah lebih gampang ujian. Nah ini bentuk pelayanan, makanya orang datang senang sama satu, padahal jadi masalah juga pada kita. Kadang-kadang orang datang itu terbukanya, maksudnya mengerti. Kalau ruangan dipinjam ada tukang sabui gitu. Tapi mereka datang terima kasih ya Bapak, itulah sudah bentuk pelayanan yang sukses bagi kita. Artinya ruangan pelayanan dalam bentuk seperti itu selalu SMA 1 kita terima. Cuma menyadar alhamdulillah kadang-kadang itu wasyukurillah gitu seperti itu. Demikian Bapak Ibu, selamat pada kuliah yang kami akan menyampaikan diseminasi praktik baik terhadap perilaku siswa di sekolah kita ini, dan mungkin lebih ke positif kalau kami ini mengalami dulunya atas situasi ini. Dan mohon maaf yang ini tidak tahu wajibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa untuk memimpin doa badar ini kami minta kepada Bapak Muhammad Rastri dan Bapak kami persilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya penyampaian penyebaran budaya positif oleh Ibu Ria Farina SPD. Kami persilakan. Mohon izin Bapak untuk berdiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mengikuti kegiatan ini dengan seksama. Nanti kita santai saja. Jadi agenda kegiatan hari ini adalah diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah. Baiklah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan. Tuhan biasa bertahan berkenan untuk menghadiri kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 8 oleh saya sendiri Ria Farina. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad SAW beserta pengikut beliau hingga akhir zaman. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Barabai, Bapak Haji Ahmad Zaini SPD MM, Ibu Sri Wahyuni MPD,
selaku Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Dewan Guru serta tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Barangkali. Baiklah, untuk kegiatan hari ini sebelum kita memulai sepertinya saya lihat Bapak Ibu sepertinya lebih tegang daripada saya. Kita bernyanyi sebentar Bapak Ibu ya. Oke, boleh untuk, nah di belakang sudah kelihatan di sana nanti ini akan ada liriknya, boleh Bapak Apri kita lihat liriknya dulu. Ini untuk penyemangat kita Bapak Ibu, karena kita di kurikulum Merdeka, kita masih ingat dengan dimensi P5? Ingat? Oke, kita akan bernyanyi lagu dimensi P5 ini. Nah, oke, ini liriknya. Pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, di sana simbolnya bisa Pak Apri kalau yang bagian liriknya saja dibuka. Nah ini tidak ada simbolnya seperti ini Bapak Ibu. Jadikan pelajar Pancasila seperti ini, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, masih seperti ini, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, bisa dipahami? Coba kita ulang sekali. Sebelum kita melakukan, kita berdiri nanti Bapak Ibu ya, biar lebih rileks. Oke, coba kita gladi dulu. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sepertinya sampai sini sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih banyak. Jadi kita akan mengingat ini nanti menjadi pedoman kita juga dalam melaksanakan pendidikan kurikulum Merdeka. Boleh dibuka PPT-nya? Oke, nah, baiklah. Selanjutnya, next. Oke, perkenalkan beliau ini fasilitator dan pengajar praktik saya di CGP Angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untuk fasilitatornya Ibu Raden Roro Ani Anjarwati MPD dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, dan Ibu Helena Fatirani SPD selaku pengajar praktik dari SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah. Next. Oke, ini penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di kegiatan ini akan ada beberapa inti yang akan saya sampaikan. Nah, ini konsep inti Bapak Ibu. Konsep inti budaya positif, kita akan membahas nanti tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu kurikulum Merdeka. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami apa itu kurikulum Merdeka yang kita jalankan sudah 1 tahun terakhir ini. 1 tahun ya Bu? Iya, ini. Di sini ada terlihat pelajar Pancasila dengan yang kita nyanyikan tadi, dimensi-dimensinya ada 6. Jadi Bapak Ibu, saya sangat bersyukur berkesempatan di sini berdiri. Terima kasih Bapak dan Ibu juga atas dukungan dan motivasinya selama ini, masih bisa bertahan mengikuti pendidikan ini.
dan berkesempatan memahami apa sih kebutuhan murid kita di kurikulum Merdeka ini. Nah, ini pembelajaran paradigma baru atau kurikulum Merdeka itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Kurikulum Merdeka memastikan bahwa praktek pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar terpusat pada siswa, student-centered learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, atau yang biasa kita kenal dengan istilah, betul sekali, pembelajaran berdiferensiasi. Sepertinya Bapak Kepala juga sudah memahami betul seperti apa pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya Bapak Ibu, kalau di pertemuan sebelumnya yang visi guru penggerak kemarin juga ada beberapa orang di sini peserta yang hadir. Saya juga sudah menyampaikan bahwa guru itu ibarat petani dan siswa itu ibarat benih atau padi. Kita tidak bisa merubah benih atau padi. Kalau padi ya padi, kalau misalkan jagung ya jagung. Seperti itulah anak. Jadi mereka dengan kodratnya masing-masing. Lalu tugas kita seperti apa? Kita menuntun mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai individu anggota masyarakat. Nah, jadi menuntun ini tidak memaksa, kita tidak menuntut. Kita tidak boleh menuntut siswa harus menurut apa yang kita katakan. Seperti itulah di pembelajaran berdiferensiasi. Sama seperti yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah juga, bahwa misalkan Bapak Ibu dalam satu kelas kita memiliki 32 siswa. 32 siswa itu tidak bisa mungkin kerepotan kalau kita menggunakan metode pembelajaran dengan 32 macam yang berbeda. Betul tidak? Itulah pentingnya juga yang dikatakan di awal-awal ini. Bapak Ibu pasti semangat akan melakukan asesmen diagnostik. Itu asesmen awal yang akan kita lakukan untuk mengetahui karakter dan kebutuhan siswa. Jadi di awal-awal pembelajaran, misalkan seperti biasa kita akan membuat asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu Bapak Ibu ya ada yang kognitif dan non kognitif. Kalau asesmen yang kognitif, misalkan kita akan membagikan selembaran kepada siswa atau bentuk isian dalam bentuk Google Form. Misalkan siswa mengisi yang kita tanyakan seputar misalkan identitas mereka, biodata, kesenangan mereka. Nah, apa yang tidak mereka sukai, kita akan mengetahui di sana. Itulah pentingnya asesmen diagnostik itu untuk menyusun strategi kita membentuk kelompok di kelas. Jadi 32 siswa itu mungkin nanti akan kita bagikan menjadi 3 kelompok. Ada anak yang suka audio, ada dia lebih suka belajar dengan visual, ada juga yang kinestetik tadi. Nah, makanya biar Bapak kurang umpan aja. Apalagi kita kalau yang kinestetik itu kesana kemarin itu bukan berarti kan pintar, ada. Semua anak pintar. Nah, itulah kadang kita berilusi bahwa bila anak tuh kadang berdiam di kelas, kadang asik. Padahal bukan seperti itu. Karena yang dia perlukan itu, yang dia butuhkan bukan dengan kita memberikan ceramah saja, atau misalkan dengan audio saja. Bisa jadi dia lebih suka dengan metode yang lain yang bisa kita gunakan untuk anak tersebut. Jadi nanti kita akan melakukan pengelompokan Bapak Ibu dengan asesmen diagnostik tadi akan kita tarik kesimpulan. Kelompok A misalkan lebih suka dengan audio, kelompok B misalkan lebih suka dengan misalnya visual. Nah, sama dengan tugas-tugas. Kita tidak bisa menyamaratakan tugas kita kepada 32 siswa itu sama. Nah, itulah di kurikulum Merdeka. Bahwa misalkan contohnya dari 3 kelompok tadi yang mengumpulkan dengan yang berbeda-beda. Satu ada mengumpulkan infografis misalnya. Yang kedua lebih suka menulis buahnya. Berarti narasi. Ini akan mengumpulkan cerita pendek misalkan tugasnya. Misalkan tentang contoh bahaya merokok terhadap kesehatan. Jadi kan bahaya merokok terhadap kesehatan itu ada yang bikin infografis nanti di Canva. Ada yang bikin menulis narasi. Ada juga misalkan yang tidak suka menulis, tidak bisa, tapi lebih suka menggambar sendiri. Orang-orang yang lebih suka menggambar kelompoknya, itu mereka akan menggambar. Nah, itulah yang akan dilakukan anak-anak nanti di kurikulum Merdeka. Oke, next. Nah, ini yang saya sebutkan tadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada beberapa ilusi di sini Bapak Ibu. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita bila siswa kembali berdiam, ini sedang benar. Ternyata selama ini salah. Kurang umpan saja kita. Bukan itu ternyata yang dia butuhkan dari kita.
Kita tidak bisa memaksa anak itu untuk melakukan apa yang kita minta, karena sejatinya ia adalah orang yang merdeka, orang yang bisa bergerak dengan kesukaannya, keinginannya sendiri, tapi tetap dengan batasan. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bisa bermanfaat. Dan ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terakhir, ilusinya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal kita punya hak, Bapak Ibu ya. Contoh kecil saja, anak misalkan mau sekolah di mana, itu sebenarnya anak yang menentukan. Meskipun kita tetap harus memberikan bayangan dan pedoman ke anak, seperti ini, nah sekolahnya enak jadi apa, dan akan kita tuntun anak. Tapi tetap keputusan berada di tangan anak. Sama dalam hal pembelajaran, pemberian materi, itu yang akan kita lakukan ke siswa. Oke, next. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu boleh lihat di sini juga bahwa ada pergeseran antara stimulus respon. Kita akan merubah ke teori kontrol. Jadi kalau biasanya kita beranggapan pada realitanya kebutuhan kita itu sama, padahal realitasnya kebutuhan kita itu yang diperlukan anak. Ini pada bahwa melakukan apa yang kita lakukan. Makanya kadang kita berangkat ada juga karena kan disuruh menggali tugas terhapun, ini kan mengumpul, memang bukan jalurnya tadi. Kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di situ kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Keempat, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan penerapan restitusi di sekolah kita. Jadi nanti akan ada segitiga restitusi yang akan kita terapkan ke siswa, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi pasti Bapak Ibu kalau siswa itu misalkan melakukan pelanggaran atau kesalahan, kita tidak bisa misalnya contoh ketika datang terlambat, angin apa dulu rumput tuh, atau misalkan sapu dulu di bawah pohon tuh, sebenarnya tidak seperti itu kalau penerapan restitusi. Karena bila sifatnya menghukum atau pemberian hukuman itu bukan bersifat dari motivasi intrinsik siswanya terpaksa karena harus memenuhi aturan, bukan kesadaran dalam dirinya. Nah, biasanya Bapak Ibu, jika ke motivasi itu tidak intrinsik dalam diri kita atau harus motivasi eksternal atau motivasi dari luar, maka itu tidak akan berlangsung lama. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kita pernah membujuk siswa, Bapak Ibu, misalnya berkelahi, kita bujuk untuk kebaikan, kan hakuninya bisa lama gitu kan Anda? Mau oleh kawannya gitu kan, Anda musuh berkelahi itu. Bila sudah kita ada kawa mengadu anak itu, maka kita biasanya ada pemaksaan pada saat bujukan gagal, dia terpaksa. Akhirnya kan dalam dirinya menyimpan dendam menjadi satu. Oke, yang terakhir ada model berpikir menang kalah. Dari sini, kalau di posisi kontra itu harus win-win solution, jadi menang-menang. Oke, next. Nah, ini disiplin positif. Nah, disiplin positif itu, disiplin ini sebenarnya kata ini Bapak Ibu lah kalau kita dengar terkesan seperti peraturan yang memang harus kita taati berat. Tapi ditambahkan di belakangnya ada positif. Nah, supaya ringan mungkin. Jadi disiplin positif ini merupakan satu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ini yang perlu kita tanamkan juga di lingkungan ekosistem sekolah kita, supaya bisa melaksanakan disiplin positif ini. Bapak Ibu, kira-kira menurut kalian adakah di sekolah kita ini sudah terlaksana disiplin positif? Ada? Yang keseharian hal-hal baik yang bisa dilakukan siswa biasanya ada? Ada, pasti ada. Misalnya contoh, ada Bapak Ibu yang bisa kasih contoh hal baik yang dilakukan siswa? Oh iya, oke. Meminta izin ketika meninggalkan kelas misalnya, bulan. Betul, meminta izin ketika meninggalkan kelas itu juga termasuk daripada disiplin positif, dengan catatan kita melakukan kesepakatan kepada siswa terlebih dahulu. Jadinya melakukan dengan kesadaran diri. Nah, jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan,
ancaman ataupun hukuman. Sedangkan selama ini Bapak Ibu mengenal juga dengan istilah reward, penghargaan. Misalnya anak yang bagus nilainya, kita kasih hadiah atau kita kasih pujian penghargaannya. Itu akan menyebabkan anak yang lain beranggapan dia gagal. Nah, dan juga biasanya sistem penghargaan ini tidak bertahan dengan lama, karena nanti suatu ketika ini bisa jadi anak melakukan hal baik, misalnya memungut sampah juga, pas dipuji-puji gurunya, ya wah pintarnya nak dia memungut sampah, itu kan bentuk penghargaan kita terhadap anak. Tapi bisa jadi tidak dalam dirinya itu keinginannya. Nanti pas kita ada energinya yang memungut sampah, pas kita kadang bisa jadi menghambur seorang sampahnya. Nah itu, ini lanjut. Oke. Bapak Ibu bisa menerapkan juga nilai-nilai kebajikan ini. Ini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan universal ini nilai yang lepas dari suku, agama dan latar belakang. Di sini ada beberapa dimensi, ada profil pelajar Pancasila, Ibu Barriers Program, dan keterampilan hidup. Jadi kalau di profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita sampaikan tadi, di program itu juga ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, di keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikan yang ada itu seperti dapat dipercaya, mendengar aktif, memberikan yang terbaik dari diri, lurus hati, dan tidak meremehkan orang lain. Next. Kebutuhan dasar manusia, bahwa apa yang kita lakukan itu berdasarkan sesuatu hal yang ingin kita capai. Jadi sama dengan kebutuhan dasar manusia ini adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan maupun kesehatan. Oke, lanjut. Di sini ada berapa Bapak Ibu? Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kekuasaan. Keempat, dan kelima, ini juga kebutuhan yang diperlukan anak kita. Jadi bila ada menemui anak nampak iyanya di kelas, itu inya kepemuasaan, inya mungkin hendak berkuasa, itu nilai yang diinginkannya. Atau misalkan kita mencari yang inya suka belajar apa di kesenangan. Oke, jadi kalau yang bertahan hidup, pertama itu tentang pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Di kasih sayang dan rasa diterima itu seperti bekerja sama, kemudian juga diterima di lingkungan. Nah, untuk kekuasaan, dihargai, diakui, didengar, dianggap, berprestasi, dan dapat memimpin. Pada poin kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan pada kesenangan seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, jadi kesenangan ini Bapak Ibu untuk pemenuhan kebutuhan siswa, sama juga yang saya sampaikan tadi bahwa siswa itu kalau ulun pribadi biasanya di jam-jam terakhir itu ulun mengajar di kelas atas tuh kan panas, biar 10 bahasa kita kipas angin tetap yang diputarnya tuh hawa panas di dalam, jadi hawa tuh tetap panas. Jadi pada jam-jam terakhir itu biasanya siswa ulun bawa belajar di bawah pohon, makanya ulun suruh membawa taplak, lapik, atau tikar. Nah, jadi kurang bawa laptop turun belajar di bawah pohon. Dan juga lebih santai seperti itu. Makanya juga kita perlu mendengarkan apa sih keinginan siswa. Nah, kita hari ini nak belajar apa ya materi kita? Misalkan tentang makhluk hidup, Bu. Oh ya, kita nak belajar kayak apa ya? Aku nih dulu anak belajar yang kayak bagaimana? Semuanya di kelas lah misalnya. Ada kita turun lagi. Senangnya, sudah senang. Nah, itu akan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam dirinya juga bahwa semangat harus belajar nih. Jadi bahwa apa yang mereka inginkan. Atau misalnya belajar di alam bebas atau rekreasi, boleh. Nah, itu kesenangan. Oke, itu beberapa kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, untuk motivasi perilaku manusia ini, jadi Bapak Ibu, bukan pihak pribadi ulun hanya biasanya kalau misalkan datang ke sekolah nih tepat waktu, bukan dia niatnya apa tujuannya? Kenapa Pak? Reward. Oke, reward. Ada lagi yang lain? Tujuan tepat waktu kita ke sekolah ke apa datang? Menghindari hukuman, dokumen sudah dapat. Satu lagi yang belum ada kan menjawab makanan sebutin dong.
Mari kita bahas. Jadi yang disebutkan Bapak Rasid tadi mendapatkan reward dan tetap menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar yang tidak akan bertahan lama, karena kita hendak dilihat orang, kita hendak, oh aku nih sewujudnya kawa, aku nih kayak ini loh. Bila kita memakai poin yang ketiga itu Bapak Ibu untuk menjadi orang lain yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai yang mereka inginkan, maka itu motivasinya dari diri kita. Jadi kita pada urusan mendapatkan reward misalnya, atau hak pujian misalnya, atau takutan kita dihukum, tidak masalah. Bila kita menyadari itu dalam diri kita seorang, insya Allah kita akan selalu belajar disiplin. Nah, oke, jadi itu motivasi perilaku yang dilakukan manusia. Lanjut. Di sini ada materi juga hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tadi sudah kita bahas. Bapak Ibu bisa melihat perbedaan di sini antara hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke. Hukuman ini itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, ya Bapak Ibu. Kayak contoh yang dulu tadi, misalkan siswa terlambat datang ke sekolah, padahal kita tidak ada lagi merencanakan siswanya padahal kita hukum apa. Tapi saat itu ini memang harus menurut karena supaya kita beri izin masuk ke kelas. Jadi belajar kita bersihkan pekarangan, putih sampah dulu ya kita. Yang maunya melakukannya itu sifatnya tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah, betul tidak Bapak Ibu? Betul. Dari mana? Dari guru, betul Pak. Dari guru itu. Siswa sebenarnya tidak suka dia dihukum. Kita saja kalau dihukum tidak suka ya lah. Nah, sedangkan siswa terlambat itu tentu mereka punya alasan. Jadi kalau kita Bapak Ibu hendak menggali dan mengkaji siswa itu seperti apa, sebenarnya banyak hal yang tidak bisa kita lihat dari apa yang mereka lakukan. Kenapa sampai kayak gitu? Bisa jadi kalau kita hendak menelisik, karena ini akan dapat perhatian dari orang tuanya. Setetayunya ini anak yang berapa kesalahan. Iyalah, padahal kan peran orang tua itu penting dalam pendampingan anak, tapi dia kadang mendapatkan itu. Lalu kesalahannya, BQ-nya aku turun, pulang ke sekolahan daripada kada sama sekali. Nah, itu bersifat untuk orang dan berupa hukuman bisa fisik atau psikis. Yang penghargaan itu terencana atau disepakati, betul? Misalnya anak bilang tahu menjawab ini akan ibu hari ini, ya itu disepakati. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena ini anak dapat itu, terpaksa, ini anak dapat itu. Harusnya kayak itu nah, apalagi bisa anak menunjukkan eksistensi dengan teman-temannya di kelas. Selanjutnya guru selalu memonitor. Nah, karena kita hendak memberi hadiah siapa? Yalah, kita hendak memberi hadiah ini pada si A, si B kebicaraan yang kita lihat dari indikasi menang nih, atau dapat menjawab pertanyaan kita. Kita harus memonitor mereka. Nah, itu pada penghargaan. Terakhir, pada restitusi itu adalah proses berdasarkan kesepakatan agar murid dapat bertanggung jawab dan memperbaiki diri serta kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti, bahwa segitiga restitusi ini akan mengembalikan siswa ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di situ Bapak Ibu, murid itu mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Makanya nanti akan ada percakapan atau dialog yang kita laksanakan dengan siswa sampai menemukan kesepakatan di bawahnya. Misal, contoh sederhana dulu sebelum masuk ke restitusinya. Ini menarik baju kawan Radit, kimahnya pacul misalnya, kita tarikan bakal lagi, kita panggil. Kalau kita menerapkan dengan segitiga restitusi itu bila sampai tuntas, Bapak Ibu ini harus menjadi tangan kimah kawannya. Ada kawannya sekedar dia berempat aja, itu kadang tuntas masalah. Jadi bila dengan restitusi, ini harus mencari solusi atas masalah yang ada. Kita lakukan dialog. Nah, dialognya itulah nanti dengan 3 tahapan ini. 3 tahapan selanjutnya akan membahas setelah ini. Oke, next. Nah, ini 5 posisi kontrol. Saya yakin Bapak Ibu akan rata-rata ini mengalami yang 5 posisi kontrol ini, cuma mungkin tidak terstruktur. Misal, contoh di sana ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu coba dirasa-rasa sendiri. Selama ini menjadi seorang pendidik, menjadi posisi kontrol yang mana? Coba next ya Pak Pri, kita lihat. Nah, di sini ada contohnya masing-masing. Contoh penerapan posisi kontrol guru itu, misalkan kita ambil satu kasus ya Bapak Ibu ya. Siswa terlambat datang ke sekolah. Kalau
di posisi kontrol penghukum, I-nya bisa kita suruh lari keliling lapangan, bisa sampai sebanyak 5 putaran, jadi kita masuk 10, kita kasih hukuman. Itu posisi kontrol Bapak Ibu adalah sebagai seorang penghukum. Tapi bila pembuat rasa bersalah itu beda lagi. Ini mungkin juga pernah kita lakukan ke siswa. Misalnya biasanya ini Bapak Ibu, aduh kamu kok telat lagi sih, berapa kali Bapak Ibu bilang kamu masih saja mengecewakan. Nah, kemudian kalau kamu tidak kasihan ya sama Bapak atau Ibu, siswa kamu merasa semakin gak nyamannya, yang merasa dirinya bersalah, ini gagal. Wah, kamu mengecewakan guruku, sudah saya pribadi pun saya pernah melakukan ini. Kita mengasihi pada siswa. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Oke, selanjutnya sedang dua kita dapat ini yang tenang. Inilah pentingnya guru itu memang bisa memposisikan dirinya sebagai teman. Tapi ada kelemahannya juga Bapak Ibu. Kadang siswa itu tidak bisa dikontrol. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, tidak semua murid bisa memahami itu. Nah, misalkan seperti ini, ayolah ikuti aturan sekolah, bantu Bapak Ibu untuk tidak terlambat lagi ya, lain kali jangan seperti ini lagi ya kan ya, misalnya seperti itu. Itu adalah posisinya sebagai teman. Kayak Bapak Wanan, kita ajak membuat nyaman siswa. Selanjutnya keempat ada pemantau. Nah, di sini kamu sudah tahu kan peraturan sekolah, besok jangan mengulangi lagi ya, tidak boleh hukuman. Biasanya posisi kontrol pemantau ini gurunya tuh menakur aja, atau misalkan, nah kenapa ya jika ada bereaksi apel tadi lo kaget kawajar besok pakai kenal lagi apel ulang dan kayak aja. Itu pemantau, tipe pemantau yang sesederhana mungkin, memberi sanksi tidak, atau misalkan membantu siswa lebih dalam untuk mengatasi itu juga tidak. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah manajer. Nah, ulun harapkan mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua sama bisa akan melaksanakan posisi kontrol yang kelima ini, yaitu manajer. Jadi posisi kontrol manajer ini dengan tahapan sedikit eksekusi. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, dan nanti akan yang kita tanyakan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya agar tidak mengulanginya lagi. Ini sudah kelihatan 3 pertanyaan dari tahapan restitusi. Oke, lanjut. Bapak Ibu, semangat. Tahun ajaran dibikin keyakinan kelas. Oh, yang jadi wali kelas, semangat akan membuat keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan? Kenapa tidak peraturan Bapak Ibu? Kenapa saya menyarankan keyakinan? Ada yang bisa membantu menjawab? Ini analisa saja Bu ya. Oke, kalau keyakinan kelas, kalau sesuatu itu sudah yakin pasti akan dilaksanakan dengan senang hati, seperti karena kita dalam beragama aja yakin dengan segala yang dijalankan dari Tuhan yang Maha Esa itu sudah garisannya, jadi mengerjakannya lebih ikhlas mungkin. Kalau peraturan kelas pernah ngomong itu peraturan harus dilaksanakan, kalau ada nanti dihukum. Oke, bagus sekali Ibu Irma, terima kasih banyak. Dan memang betul apa yang dikatakan, bila kita sudah yakin, kita melakukan dengan senang hati, dengan tanpa paksaan, dengan tanpa harus merasa ada ketakutan. Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, peraturan ini berat rasanya. Makanya boleh peraturan. Nah, kita ada boleh selama 1 tahun ini, mungkin kalau boleh ini, kalau boleh ini. Oh, berat sudah kapan-kapan menjelang bisa lakukan. Menjelang anak-anak setahun itu yang kayak ini belakangnya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Yang kemarin sudah mengikuti misalkan visi guru penggerak ulun pendampingan 2, itu bisa kita tempel nanti Bapak Ibu di papan tulis kertas karton. Nah, habis itu kita sediakan sticky note. Jadi semua siswa di kelas itu akan berpartisipasi membuat keyakinan kelas. Apa yang mereka tuliskan? Misalkan, nah ini disiplin positif ini juga Bapak Ibu, keyakinan kelas akan kita ubah kalimat negatif menjadi positif. Contoh, tidak boleh datang terlambat, berarti kalimat positifnya iya, datang harus tepat waktu. Maka akan kita ubah supaya tidak berat siswa melakukannya. Jadi kita ubah ke kalimat positif dan
nanti bisa bukan kasih sticky note ke siswa di kelasnya, kemudian mereka akan menempelkan masing-masing ke kertas karton yang belum ditempel di muka tadi. Apa keyakinannya? Misalnya kada boleh menghina kawan atau membuli kawan. Itu termasuk keyakinan kelas juga, boleh. Tapi Bapak Ibu, kita bikin keyakinan kelas ini kalau bisa jangan banyak. 5-10 poin itu sudah cukup supaya kita bisa terfokus. Itu barangkali kita latih anak yang berdasarkan kesadaran dalam dirinya. Jadi kada mesti harus 20 panjang, ada. Kalau kita lihat rata-rata peraturan sekolah kita banyak, ya. Nah, jadi kalau kita bikin keyakinan kelas tidak usah banyak, asal kita bisa terfokus dan bisa menjalankan itu dengan baik. Oke, lanjut. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, dan sedikit saja tadi ada fokus menjalankan dan mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah kita, dan melibatkan seluruh warga sekolah dalam pembuatan keyakinan kelas. Berarti kita warga kelas pula bila siswa. Nah, jadi kita bisa membuat keyakinan kelas bersama siswa. Oke, selanjutnya sampai ke segitiga restitusi. Kelihatan Bapak Ibu gambarnya jelas tulisannya? Jelas. Oke, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, betul. Ini tahapan segitiga restitusi. Jadi tahap pertama itu kita adalah menstabilkan identitas. Kita menstabilkan identitas sesuai melakukan pelanggaran tadi. Kemudian yang kedua, kita memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Pada tahap menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa ketika siswa melakukan kesalahan ini nakal. Ini yang ada mengerti, ini yang ada perhatian. Tidak. Itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi misalkan kita mengeluarkan kata-kata yang seperti ini. Ada papa nama yang berbuat salah itu wajar. Itu kan stabilkan identitasnya tuh supaya merasa nyaman dulu. Habis itu tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian juga Bapak Ibu juga pernah melakukan salah sama seperti kamu. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak mencari yang salah, kita mencari solusi ya Nak ya di sini. Nah, itu adalah menstabilkan identitas anak dulu. Kita membuatnya merasa nyaman dan bisa lepas menceritakan apa sih masalah yang dihadapinya. Selanjutnya pada tahap kedua, oke, next, ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku itu memenuhi satu tindakan tertentu. Jadi apa yang kita lakukan itu untuk ada tujuannya, ada alasannya. Nah, kalimat-kalimatnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan kenapa hal itu terjadi, bukan? Misalkan. Nah, kemudian juga Bapak Ibu bangga kamu tidak melakukan yang lebih buruk daripada itu. Tidak apa-apa, kamu sudah tepat mempertahankan apa yang sudah sehat. Ulun gue misalnya menarik bajunya tadi sampai pacul, gimana ada apa kan? Bagus juga tapi kada merapi bajunya. Nah, itu termasuk pada tahapan validasi tindakan yang salah. Artinya kita sudah menyadari, oh ada apa-apa, masih mending dia kayak itu. Lanjut. Tahap terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik tadi. Oke, kita tanyakan nanti ke siswa, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, yang kayak itu ada apa aja ya. Oh, jadi berarti harusnya kelihatan. Nah, makanya kita alur ke pantil sampai pantilnya pertanggungjawabkan yang dilakukan tadi. Itu karena dalam restitusi ini Bapak Ibu seperti ganti rugi bacaannya solusi itu, bukan hanya sampai kita memaafkan aja. Sampai ganti rugi bilang awal kacau gimana dia sampai kayak gimana, tapi kita mau uyunnya dulu dari situ mau uyun sampai kepada ini seorang mau ucapakan berarti kita harus mengadukannya gimana bisa menceritakan untuk bisa boleh menjadi gimana ya Pak. Ya sudah, misalnya ada guru tata busana atau guru yang bisa membantu, ya ada juga Bapak atau Ibu anak yang melajari latihan ya Bu akhirnya dapat pelajaran.
5 baju menceritakan kisahnya. Oke. Nah, mungkin Bapak Apri boleh minta tolong diplaykan saja video segitiga restitusi. Nah, berikut Bapak Ibu ada contoh penerapan segitiga restitusi untuk penanganan siswa yang melakukan pelanggaran. Saya memang segitiga restitusi. Karena kasus satu, dia bisa tidak terima dengan satu kelompoknya tidak ikut mengerjakan tugas laporan untuk pelajaran sosiologi, sehingga ia marah-marah dan tidak bisa menahan emosinya. Oke, nah itu tadi sedikit contoh, ada 2 kasus penerapan segitiga restitusi. Tapi karena di kasus yang saya bikin ini tidak ada kerugian, maka tidak ada pertanggungjawaban dari lawannya. Kecuali seperti misalnya 5 bajunya tadi lepas, nah itu ada pertanggungjawaban. Kalau ini kan hanya sekedar bakal untung menjejak kita, nah jadi mungkin hanya sampai kepada tahap menanyakan keyakinan tadi, tidak ada ganti rugi. Oke,
Saya rasa juga Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini, tapi mungkin kita tidak terstruktur Bapak Ibu lah. Ya, punta-punta bahasa kita indah, kita menambah, kita memvalidasi, kita berberulang menstabilkan identitas. Padahal tidak pada seperti itu, dialognya cukup 3 ini. Tapi kita harus menuntuninya sampai kepada tahap itu tadi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, kita sampai kepada bagian penutup. Oke. Di bagian penutup, di sini yang saya simpulkan adalah upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid itu diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan peran dan nilai dari lingkungan sekolah. Jadi peran dan nilai guru di lingkungan sekolah. Nah, oke Bapak Ibu, sampai sini silakan saya buka sesi tanya jawab. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Ibu Elsa atau Ibu Erma. Ya, terima kasih Ibu ya. Dari sini materi yang menurut saya sangat menarik tadi adalah tentang segitiga restitusi tadi Ibu. Jadi yang ingin saya tanyakan itu adalah bagian terakhir yang 3 pertanyaan yang harus diajukan kepada siswa itu. Nah, apakah itu harus berurutan atau boleh kalau misalnya kita, nah ya itu ya 3 poin ini. Kalau misalnya, apakah ini harus berurutan? Kalau misalnya terbalik-balik urutannya, apakah bisa kita laksanakan di kelas? Kemudian, itu saja dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Elsa atas pertanyaannya. Langsung ulun tanggapi sambil menunggu Bapak Ibu mungkin nanti ada yang bertanya lagi. Boleh nanti 1 atau 2 pertanyaan lagi setelah ini ya Bapak Ibu ya. Oke, pertanyaan Ibu Elsa tadi, apakah harus berurutan dengan penerapan segitiga restitusi tadi? Oke, penerapan segitiga restitusi itu adalah 3 tahapan. Yang namanya tahapan memang harus berurutan. Jadi supaya siswa itu pas kita melakukan dialog dengannya yang ada mau. Jadi kita harus lewat berurutan. Makanya ya tadi kita mungkin sudah pernah melakukan ini, cuma tidak terstruktur. Ibu memvalidasi, berbalik pulang ke atas karena nggak bawa pulang, kisahnya dengan itu punta-punta. Nah, jadi kita harus bisa membiasakan siswa bisa berdialog dan berkomunikasi dengan baik lawan kita sebagai guru untuk melakukan penerapan segitiga restitusi ini biasa, supaya juga hasilnya efektif dan siswa tidak merasa kebingungan seperti apa yang harus dilakukannya. Jadi kan dari kita berbicara saja, kalau kita menyampaikan tidak konsisten atau kita terbolak-balik, siswa juga akan bingung nantinya kebanyakan yang kita sampaikan. Jadi seperti itu saja. Jadi mulai dari tahapan yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan sampai pada tahap terakhir. Nah, jadi bila kita menemui siswa sampai kayak contoh memacul pacul kima baju kawan, bantulah ini sampai bisa menjadi anak kawan. Tapi bila tidak ada kerugian, maka kita akan menanyakan ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita sudah. Kan ini membuat kesepakatan. Biasanya kesepakatannya di awal tahun ajaran ini kita bikin keyakinan kelas saling menghargai antar teman. Ini akan menyadari di bagian keyakinan kelas mana yang pian tadi melanggar. Ada menghargai kawan tuh misalnya. Nah, berarti kayak apa yang harus pian lakukan nih? Apa langkah yang akan pian ambil? Kan kita membantunya menemukan solusi. Nah, ayo berarti ulang kayaknya kayak ini yakin lah, ini yakin. Ayo dulu kita kan merdeka. Tadi kita mau memaksainya. Mau kita memaksanya kan anak kita atau kan keluar dari kita. Mau ini kita ada mau lagi itu anak lain jalan ya sudah. Nah, oke. Seperti itu Mbak Elsa. Berarti kita dalam semua kita harus membimbing siswa itu untuk bisa menemukan jawaban atas pertanyaan yang kita sampaikan tadi. Kalau misalnya dalam praktiknya nih
kita mengalami hambatan. Kalau misalnya dia tidak bisa langsung menjawab, misalnya nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati, nah lupa Bu, jadi seandainya begitu tuh bagaimana? Apakah tetap harus kita bimbing supaya bisa dia menemukan jawaban atas pertanyaan itu gitu Pak? Ini. Jadi tadi kasusnya yang kedua Ibu Elsa bahwa dia lupa dengan keinginan kelas, apa yang dilanggarnya iya. Nah kita makanya tugas guru kita harus sabar. Tadi Pak Marani kita nonton, jadinya tak guru itu beli ulang, kita merasa mencarinya nonton ulang. Nah seperti itu. Jadi kita tetap harus sabar, membantu ia mengingatkan keyakinan kelas mana. Boleh kita nanti memberikan clue atau hal-hal yang bisa mengarah ke situ sampai ia merasa oh ini dulu di keyakinan kelas itu tadi melanggar, sampai ini ingat. Ya intinya sabar, memang kita membantunya mengingat pulang, membimbingnya menyelesaikan dengan penerapan segitiga restitusi. Oke, Ibu Elsa. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu Elsa. Selanjutnya, boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya satu atau dua pertanyaan lagi? Ada? Pak Rasid, oke. Silakan Pak Rasid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari keseluruhan presentasi yang telah dibawakan oleh Ibu Ria tadi, Ulun sebagai guru berkesimpulan bahwasanya kayaknya pemberian hukuman sudah tidak layak lagi untuk kurikulum merdeka. Seperti itulah pemberian hukuman atau sanksi-sanksi itu tidak layak lagi untuk kurikulum merdeka. Nah kemudian dalam tahap pelaksanaan segitiga restitusi itu apakah ada batasan? Misalnya bila anak sampai 3 kali repetisi sudah tapi tetap kayak itu aja, apakah ada tindak lanjut daripada restitusi tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Rasid. Sampai sejauh ini untuk pertanyaannya berulang, apakah bila sampai 3 kali kita melakukan kesepakatan dengan anak itu tapi ini tetap melanggar, apakah yang harus kita lakukan? Bahasanya seperti itu Pak. Kalau sampai saat ini apa yang ulun pelajari, yang ulun dapatkan hanya sampai kepada tahap itu, tidak ada disampaikan untuk batasannya. Jadi tidak ada berarti berulang, makanya dilakukan secara konsisten. Itu pulang. Mungkin nanti seiring proses itu kita juga akan sebagai guru yang menghadapi siswa tersebut akan menemukan di poin mana yang harus kita lakukan. Nah itu saja yang disampaikan kemarin, tindakan apa yang bisa kita lakukan lebih tepat daripada harus mengulang-ulang segitiga restitusi ini. Tapi tetap bahasanya itu masih dalam masuk proses segitiga restitusi. Dari proses itu juga masuk. Cuman kita saya tidak ada mendapatkan pembatasan usia untuk 3 sampai 5 kali bila siswa ini kadang kawal juga kayak apa? Hanya disuruh sabar berulang-ulang melakukan itu secara konsisten. Karena sifatnya merdeka, bila merdeka ini ya itu tadi Bang. Ternyata konsep merdeka ini makanya kita harus paham betul dengan anak. Nah, mungkin saran dulu Bapak Ibu supaya tidak jauh bahasanya itu supaya kita tidak kesusahan atau kewalahan menghadapi kasus-kasus yang seperti itu. Makanya tadi kita di awal pengajaran memang harus bikin asesmen diagnostik yang buruk. Itu antisipasi kita sudah. Itu bentuk antisipasi kita untuk menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Karena di kurikulum merdeka kita itu fokusnya ke pemenuhan terdiferensiasi itu fokusnya ke kebutuhan murid. Makanya dari awal kita sudah paham supaya mengantisipasi murid itu benar-benar melakukan pelanggaran. Di situ juga kita akan mengetahui karakter anaknya seperti apa. Oke, Bapak Rasid ada lagi? Oke. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Oh ini, Ibu Dayat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang mau menanyakan mengenai tentang asesmen. Tadi ada Asesmen diagnostik. ya. Kalau di dalam tadi itu kan ada 4 skill: reading, writing, listening, sama speaking. Apakah mungkin sudah ada tersedia untuk asesmen itu? Jadi kita kadang mulai lagi yaitu asesmennya ini ada tersedia, kalau itu ada di Google kah atau apa, kita copy paste saja masukin ke anak, atau kita bikin sendiri kayak gitu. Nah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Daya. Bagus juga pertanyaan ini untuk persiapan. Berarti lah ini asesmen diagnostik ini kan terbagi dua Bapak Ibu. Ada yang kognitif dengan non kognitif. Bila yang ditanyakan Ibu Daya tadi itu termasuk asesmen kognitif. Jadi asesmen diagnostik kognitif. Yang non kognitif ya yang belum sampaikan tadi, kita menanyakan seputar biodatanya, hobinya, kesukaannya, ketidaksukaannya, itu termasuk non kognitif. Nah jadi kalau yang ditanyakan tadi adakah tersedia? Ada. Yang bisa mencari referensi sangat banyak sekali, bisa di PMM, bisa di Google, atau bisa bikin sendiri. Kalau belum bikin sendiri Pak, yang akses orang asapas dengan mata pelajaran saran. Kalau asesmen yang kognitif kan itu pasti harus menjurus kepada mata pelajaran kita. Jadi di awal-awal itu Bapak Ibu kita juga perlu memperhatikan siswa itu latar belakangnya seperti apa. Sama juga termasuk misalkan ketika kelas 10 ini kan kurikulum merdeka sudah naik kelas 11, kita juga harus melakukan dialog ke guru yang mata pelajaran awal kelas sebelumnya. Itu juga salah satu teknik untuk pemetaan kebutuhan peserta didik. Kita melihat rapot sebelumnya, mungkin Bapak Ibu jangan sampai melihat rapot yang sebelum-sebelumnya tuh kayaknya lah. Nah itu bisa kita lakukan dari sekarang. Di situ kita akan melihat di bagian mana anak yang bagus nilainya. Di bagian mana? Di dalam kurikulum merdeka itu udah masuk kata dibully. Isinya harus anak memang harus naik. Nah itu bagian referensiasi ini naik kelas 11. Tapi di kelas 11 ini masih kita sajikan materi kelas yang sesuai dengan niat. Masih di kelas 10 yang materi tertinggal masih bisa menyajikan. Kita paketnya di situ. Nah jadi kita akan memberikan pelayanan tadi ke siswa. Nah jadi kalau itu tersedia Bu, boleh di Google. Kalau belum bikinnya di Canva biasanya. Jadi di Canva itu biar klik aja karena cari asesmen diagnostik. Atau di TikTok itu referensi banyak. Dulu biasa mencari di TikTok kalau asesmen diagnostiknya. Simpan aja di favorit dulu. Jadi nanti kita mudah membuka-buka. Simpan itu di favorit Anda. Nah jadi di situ nanti kan kita tahu siswa ini suka misalnya mendengarkan musik, berarti orangnya ketujuh biasanya audio nih. Atau misalnya suka nonton film, itu visual. Nah, jadi kita mengelompokkan itu nanti di awal-awal. Oke, sudah ya? Ini sudah. Oke, sudah. Terima kasih. Seperti yang sesi tanya jawab sudah cukup Bapak Ibu. Ulun pribadi sebelum menutup kegiatan ini menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu pada kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan guru sendiri Ria Parinah. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan harapan ulun apa yang ulun sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di sekolah kita. Meskipun tidak bisa maksimal kita sambil belajar, ulun pun sambil belajar sambil hendak membuat keyakinan kelas. Ternyata sesederhana itu saja, tapi ternyata dampaknya yang luar biasa untuk kita melakukan pemetaan tadi. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat selalu menjalankan tugas dan aktivitas serta tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Bapak Ibu, presentasi dari Ibu Ria Parinah pada diseminasi penyebaran budaya positif. Tentunya banyak ilmu yang kita dapat, banyak pengetahuan, banyak informasi baru yang kita dapat, khususnya tentang kurikulum merdeka. Semoga ini juga menjadi acuan kita, menjadi referensi kita untuk terus membimbing anak didik kita menuju cita-cita yang dia impikan. Selanjutnya Bapak Ibu, karena ini sudah sesi terakhir, nah marilah kita tutup acara diseminasi pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf jika dalam acara ini terdapat kesalahan penerapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk acara kita pada hari ini. Semangat untuk kuliah terus maju sebagai guru penggerak SMA Negeri 1 Baratani.
mungkin di kelas-kelas sebelumnya kalian sudah pernah membuat istilah kita itu kontrak belajar. Ya. Kesepakatan boleh? Pernah bikin? Pernah. Sebenarnya keyakinan itu kurang lebih seperti kesepakatan kelas. Bedanya di mana? Sama. Cuman kalau kita pakai kalimat keyakinan kelas, maka itu bersifat dari intrinsik buhantian. Jadi hari ini kita akan membuat istilahnya seperti peraturan, tapi bukan peraturan. Kenapa bukan peraturan? Biasanya adalah peraturan itu sifatnya satu arah saja. Contoh, kita punya peraturan sekolah tidak? Punya. Yang bikin peraturan sekolah siapa? Hah? Ayo, siapa yang bikin peraturan sekolah? Pihak sekolah. Ya. Jadi bukan hanya kepala sekolah, apa? Semuanya membentuk peraturan sekolah untuk pihak sekolah. Itu sifatnya satu arah karena mereka yang bikin, dari sekolah yang bikin. Hari ini kita akan membuat satu kesepakatan yang kita buat sama-sama. Jadi bukan hanya dari ibu yang membuat peraturan, biasanya sebelum-sebelumnya ibu membuat peraturan kelas atau kontrak belajar. Itu dari ibu sendiri. Misalnya ibu tidak boleh berbicara saat mengikuti jam pelajaran atau saat proses pembelajaran berlangsung. Ibu yang bikin. Hampir mau harus menaati. Betul tidak? Peraturan terkait. Nah, untuk keyakinan kelas ini kita akan membuat dengan cara kesepakatan yang ada. Jadi antara kemudian dengan ibu ini akan berlaku, ini akan berlaku sampai 1 tahun ke depan. Jadi nanti kita sekelas berapa orangnya? 35. 30 atau 35? 35. Oke, satu kelas 35 orang ini, semua orang akan ibu berikan kesempatan membuat satu keyakinan dalam diri Bu Harpian. Nanti ibu akan kasih sticky note. Lah, ibu akan kasih sticky note ini ke Bu Harpian. Bu Harpian tuliskan di sticky note ini apa yang hendak Bu Harpian utarakan, yang sekiranya Bu Harpian menyanggupi untuk melaksanakan itu. Oke, paham dulu sampai situ? Paham. Membuat pernyataan keyakinan kelas itu jangan menggunakan kalimat negatif, karena kita harus bersifat positif semuanya di sini. Satu kelas ini dengan 35 orang dan ibu sebagai wali kelas, kita harus positif. Kan? Jadi kita tidak boleh menggunakan pernyataan dengan membuat kalimat negatif. Oke, setuju? Setuju. Ibu akan memberikan sedikit bayangan supaya ibu tidak kebingungan membuatnya nanti. Misal contoh seperti ini. Nanti di antara Bu Harpian akan ada menulis satu keinginan Bu Harpian yang ingin disepakati adalah tidak datang terlambat. Tidak datang terlambat itu pernyataannya positif atau negatif? Positif. Positif atau negatif? Negatif. Jangan datang terlambat. Kalimat positifnya apa? Ayo, kalimat positifnya apa nah? Datang tepat waktu. Betul. Kita bikin seperti itu. Jadi kalian tidak boleh membuat pernyataan di sticky note ini nanti dengan kalimat-kalimat negatif. Kalimat negatif itu, namanya contohnya jangan, tidak boleh, dilarang, ya. Nah itu kayak misalkan kita sering lihat di tempat-tempat umum atau misalkan tempat-tempat yang kita kunjungi itu ada tulisannya dilarang merokok. Itu kalimatnya Positif. betul, itu pernyataannya negatif. Harusnya positifnya seperti apa? Misalkan jagalah ketertiban dan kenyamanan pengunjung. Ya, secara umumnya. Nah seperti itu. Nanti dalam proses pembuatan ini, Bu Harpian boleh pakai ketika punya satu pernyataan yang Ibu Harpian tulis, tapi Bu Harpian tidak bisa membahasakan itu. Ibu akan memberikan kesempatan ke Bu Harpian. Mana aku nih jangan liga, kan Bapak? Kalau kebingungan, lah pernyataan positifnya boleh tanyakan ke teman samping. Paham dulu? Oke. Kemudian ada yang bisa mencontohkan satu saja bukan
saling menghargai dan menghormati teman di kelas. Wah, ya lo jadi umum lo. Ada mesti lo kayak selalu mirip dengan kalimat positif dengan negatif itu bisa jadi nanti positif itu berubah menjadi lebih umum. Jadi tidak usah khawatir berlebihan kalau kesusahan membahasakan, mengungkapkan apa yang berlebihan ungkapkan, boleh tanya kawan. Oke kan? Dan ingat, ibu akan memberikan waktu kalian membuat ini dengan benar-benar keyakinan kalian. Karena ini akan kita sepakati dan akan kita tanda tangani nanti. Bu, misalnya 32 orang ini misalkan pakainya buat PNP atau 35 orang ini misalnya bikin semuanya lah. Nanti akan ada proses seleksi. Kita filter. Pasti nanti di antara bukan ini mungkin sekelasnya ada yang sama. Yalah, kayak meyakini datang tepat waktu. Iyalah, contohnya datang tepat waktu. Nanti mungkin ada 4 atau 5 orang yang sama. Kita ambil satu, sama saja itu bahasanya. Itu satu nanti akan kita pakai dan akan kita seleksi, kita filter sampai berapa mungkin kita dapat. Dan ingat, kesepakatan yang kita bikin ini memang harus dijalankan dari ibu selama 1 tahun ke depan. Kalian harus menyadari inilah keyakinan yang kalian buat. Oke lah, yang tadi ibu yang buat lah. Ini kalian yang buat lah. Oke lah, bisa kita mulai? Bisa. Oke, kita kembalikan masing-masing 1 orang 1 lembar. Boleh pulpennya siapkan apa tulisnya, kemudian kertasnya kesan melapikin bawa buku lah. Belumnya kak? Sedih. Banyak kakak yang bisa buat yang pakai lah, jangan bingung. Yang sesederhananya saja lah, yang sesederhananya saja sudah. Tidak usah pakai nama. Nanti akan kita tempelkan ini kertas yang sudah ada di depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi dari kelas 11 kelas 1. Peran saya untuk membuat keyakinan kelas senang. Dan kenapa sih keyakinan kelas